Marilah kita simak 6 Oktober 2005 kali ini sebagai materi 16 Maret. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atur nuhun Pak Yosef, biasa nyempatkeun kuping ka dieu ka pertemuan barudak kalau tahun ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi. Alhamdulillah. Tapi kenapa kita berkumpul itu setiap tahun sekali? Kalau bisa kita berkumpulnya itu kalau bisa sebulan sekali gitu. Karena ini SMA 2 adalah alma mater saya. Saya sekolah di sini selama 3 tahun dan alhamdulillah saya banyak hikmahnya sekolah di sini. Bahkan banyak sekali saya mendapat pelajaran di SMA 2 ini berupa pelajaran-pelajaran banyak hal, terutama batinnya. Jadi mungkin kalau pelajaran-pelajaran sekolah, alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah ranking di SMA 2 ya. Jadi manapun saya tidak pernah ranking. Tapi pelajaran batinnya banyak sekali di sini. Terutama tentang kebesaran Allah, saya sering mendapatkan di SMA 2 ini. Kebesaran pohon karet di sini juga ada ageng di sini. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga pada Anda yang hadir di sini. Jadi kita tidak usah ngepel lantai. Jadi Anda sudah menyumbangkan itu celana Anda untuk ikut membersihkan lantai. Atur nuhun. Saya alhamdulillah sekarang kebagian membahas Rasulullah kita, junjungan kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau ketika itu, bagaimana beliau itu ketika 14 abad yang lalu itu banyak orang menganggapnya gila. Bagaimana ketika itu perjuangan yang sangat luar biasa yang harusnya menjadi contoh kita, menjadi teladan kita pada zaman ini itu kita akan flashback lagi. Insyaallah saya akan lebih banyak menggambarkan melalui audio visual daripada saya banyak berbicara. Mungkin nanti Anda tinggal nonton saja. Tinggal nonton, paling sekali-kali saya berkomentar, kemudian nonton lagi, komentar lagi. Mungkin nanti terakhirnya kita akan coba tutup dengan perenungan. Sampai sejauh mana sih kita nanti? Sampai sejauh mana eksistensi kita di Islam itu sendiri? Sampai sejauh mana sumbangan kita pada Islam itu? Apakah kita sudah benar-benar mencontoh junjungan kita, ataukah kita hanya sekedar mengaku Islam saja? Nanti kita akan lihat. Kalau begitu kita mulai saja. Dari belakang kelihatan, dari lukisan sana kelihatan. Alhamdulillah, kita masih dilengkapi penglihatan yang baik, kita masih dilengkapi pendengaran yang sempurna. Meskipun kalau misalnya kita sering melihat yang tidak baik, perbanyaklah istighfar. Tapi jangan sampai astagfirullahaladzim balik melompat dari astagfirullahaladzim balik melompat dari jangan. Tapi yang bagaimanapun juga seringkali kita ditubuhi yang semacam begitu di TV. Dan sengaja atau tidak sengaja kita melihat, sengaja atau tidak sengaja pula kita tidak menutup mata kita dan tidak memalingkan mata kita. Ya, itu silakan saja, tanggung jawab Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaiknya kita lebih baik berhati-hati. Karena bagaimanapun juga sekarang ada agama baru. Agama baru yang banyak diyakini oleh umat Islam juga, yaitu agama televisi. Anda lebih sering mempercayai televisi daripada para ulama. Tuh lihat tayangan di televisi begini. Pemburu hantu begini. Padahal kenyataannya mungkin harus kita saring lagi. Tapi asik kan melihat itu,
melihat pemburu hantu misalnya, masuk injing ke botol, gitu. Juta-juta sih keluar gitu. Ini masalah yang sebetulnya. Dan itu sudah masuk menjadi masalah sosial. Karena banyak sekali orang yang tertipu. Sekarang lagi musimnya rupiah lagi sekarang. Rupiah, jampi-jampi. Ada itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna rupiah wa tamimah wa siwalah syirk. Jadi sesungguhnya rupiah, tamimah dan siwalah adalah syirik. Kita tilawah ya siwalah adalah syirik. Sedangkan orang-orang yang sering meruqyah yang digunakan adalah hadis-hadis. Jarang sekali, tidak lagi mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Yang digunakannya adalah hadis. Dan ternyata hadisnya sendiri banyak pertentangan. Jadi masuknya pada hal yang meragukan. Tapi sekarang lagi ragu, lagi langsung sekali yang ruqyah ini lagi langsung sekali. Bahkan sekarang ini banyak. Untuk yang ini yang ada konsep mau ruqyah yang privat datang ke rumah itu 500.000. Kalau yang di sana di Jakarta Ruqyah Centernya 200.000. Kalau yang masalah begini ya habis-habislah 70.000. Tapi ada juga yang gratis. Begitu. Tapi Rasulullah sendiri itu tidak pernah meruqyah, tapi mendoakan dia. Rasulullah sendiri tidak pernah mengobati orang yang kesurupan dengan itu. Tidak ada contohnya sebetulnya. Mengobati. Itu apalagi diinjak-injak. Kalau Anda lihat videonya, ini kan ada yang itu sama kita diinjak-injak gitu. Wah, mengerikan saja. Makanya saya menamakannya penganiayaan ala ruqyah. Orang pasti muntah, diinjak perutnya itu pasti muntah. Orang yang tadinya nggak kesurupan, diinjak-injak itu muntah. Digebukin, digebukin, itu asli digebukinnya. Nah, makanya kita wajib berhati-hati, kita wajib pintar-pintar memilah diri. Jangan sampai kita melihat karena itu muncul dari sisi, langsung kita anggap kebenaran. Jadi kita harus bisa menyaring-nyaring. Makanya yang namanya referensi kita itu harus banyak. Nah, kita kembali ke masalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kemana? Oh, ini ya, dunia aslinya maaf. Kesalahan ada pada suruh saya. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, sudah An-Nisa 170. Dari belakang kelihatan, ya? Kelihatan enggak? Ya udah dadah aja lah. Ada yang ditawarkan enggak? Ada. Parsial ya. Ya sudah, saya bacakan saja lah kalau begitu. Saya bacakan artinya saja, karena kalau misalnya ini terus terang saja saya belum hafal ya kamu. Jadi saya bacakan artinya dulu saja. Disebutkan di sini ya ayuhan nasi. Jadi wahai manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nasi. Wahai manusia, jadi peringatan ini untuk manusia, bukan untuk orang-orang yang beriman. Sesungguhnya telah datang Rasul kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu. Jadi ini sebenarnya ayat ini untuk dunia, universal. Jadi bukan hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan sedikit pun pada Allah. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu punya Allah.
Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, apa yang di langit dan di bumi? Samawati wal ardh di sini apa? Jadi sebetulnya kalau melihat dari ayat ini, jadi betul-betul Rasulullah SAW itu pernah itu adalah urusan untuk seluruh langit dan bumi. Jadi bukan hanya untuk dunia kita saja, bukan hanya untuk planet optimal terjadi di sini, tapi untuk seluruh jagat, bukan hanya di sini saja, bukan hanya di bumi saja. Di jagat juga itu adalah salah satu bagian dari cakupan Rasulullah SAW. Karena di sini disebutkan siapapun itu manusia dan dalam bentuk apapun itu manusia. Bisa bule, bisa tipis, bisa putih, bisa merah, bisa hitam, atau matang seperti kita. Apapun, whatever. An-Nisa 174 nanti mengatakan sama di sini juga ya Yohanes, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan ujiannya. Dan telah kami turunkan kepada cahaya yang terang benderang. Dalam hal ini pengertiannya Al-Quran. Dan sekarang apabila kita hidup di 14 abad yang lalu ketika Rasulullah SAW itu pertama kali menyebarkan Islam, mungkin kita juga akan berpikir benar dari orang. Ya contohnya saja, jangan jauh-jauh. Saya memperkenalkan brand etiquette pada abad ini. Dan sebetulnya teknologi itu dari Al-Quran juga. Ini adalah brand etiquette, alat untuk menghasilkan celotas. Dan saya presentasi di kalangan psikolog. Saya pernah presentasi di UI waktu itu. Saya di sana sebagai penemu brand etiquette, bukan sebagai guru silat ya, bukan. Saya berhadapan dengan profesor, doktor, orang-orang ahli-ahli psikolog, ahli-ahli psikologi. Dan mereka betul-betul meyakini yang namanya IQ itu tidak pernah bisa dinaikkan. IQ menurut mereka itu adalah permanen dan tidak bisa dinaikkan. Saya datang dengan membawa bukti. Bahwa ternyata IQ bisa dinaikkan. Saya datang dengan membawa terobosan baru, alat baru, yang merupakan penemuan dari Al-Quran. Mereka tidak percaya. Padahal pemakaian brand etiquette itu sudah 1000 lebih, waktu itu sudah 1200-an. Dan saya ke sana itu juga membawa buktinya. Anak yang autis yang sudah memang membaik dengan memakai PA itu. Apa tanggapan mereka? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan wajar saja kalau Rasulullah waktu itu dianggap gila wajar, karena saya pun sering dianggap gila, terus terang saja. Saya itu sering dianggap gila, karena bikin penemuan baru. Mau mungkin guru silat, rekayasa genetik. Saya pernah presentasi di kalangan ahli-ahli pertanian, karena saya di sana sebagai kapasitas penemu mikroba DZA. Untas, saya ketemu dengan Profesor Dr. Aisyah, ahli tanah. Dan saya presentasi dengan beberapa dokter-dokter, ahli-ahli tanah, ahli mikroba, ahli mikrobiologi. Saya bilang, Pak, Ibu,
Ini yang namanya mikroba patogen bisa kita rubah menjadi mikroba yang dapat menghasilkan hara tanah. Enggak mungkin. Saya sudah puluhan tahun mempelajari mikroba tidak bisa itu. Oh. Dan waktu mereka tanya lagi, ini referensinya dari mana? Saya bilang dari Al-Quran. Mereka lebih merijet lagi, padahal mereka orang Islam. Untuk sementara saya bikin itu baru 15 penemuan dari Al-Quran. Mungkin dalam waktu dekat akan nambah lagi. Jadi bayangkan, waktu itu teknologi belum canggih waktu zaman Rasulullah SAW. Dan beliau itu sudah membicarakan mengenai alam, mengenai bukti-bukti. Di zaman ketika yang namanya tata surya itu belum ada pendapat mengenai yang namanya perputaran, yang namanya bumi itu mengelilingi matahari. Galileo itu sampai dihukum oleh gereja itu karena bilang matahari yang mengelilingi, bumi yang mengelilingi matahari. Nah, sekarang Rasulullah SAW itu berbicara tentang astronomi. Dan ketika Jibril menurunkan ayat pertama, Isra, Mirobikawazihullah Yesus. Rasulullah, apa yang Rasulullah lakukan ketika menerima ayat pertama? Rasulullah bisa menulis tidak? Ada bisa bilang kami ngawapang. Tapi justru ketika Rasulullah itu dalam keadaan zero, ketika dalam keadaan zero mind, ketika dalam keadaan kolor, itu beliau bisa menampung. Anda tahu Archimedes? Archimedes menemukan teori Archimedes, hukum Archimedes itu ketika apa? Ketika mandi, ketika berenang. Berarti beliau itu menemukan hukum itu ketika beliau dalam keadaan bagaimana? Tidak meneliti kan? Ketika beliau dalam keadaan kolor, beliau dalam keadaan zero. No. Isaac Newton menemukan gravitasi ketika apa? Ketika nangkring kan? Di bawah pohon apel? Bukan ketika meneliti, bukan ketika ngitung-ngitung. Lihat belum? Dan dari sana muncul hukum gravitasi. Kenapa waktu itu Al-Quran diturunkan pada orang yang seni? Karena dalam keadaan zero itu semua bisa menerima. Bayangkan kalau Anda dikasih ilmu. Anda ketika saya masuk pada orang-orang psikologi, datang dengan membawa kebenaran bahwa ternyata IQ bisa ditingkatkan. Mereka tetap berkeyakinan bahwa IQ tidak bisa ditingkatkan. Apa yang terjadi? Reject kan? Mereka menolak. Gelas kalau sudah penuh diisi akan berubah. Mereka tidak akan bisa menerima. Saya datang pada ahli tanah mengatakan bahwa kita dapat menanam cabai di atas tanah atau di dalam pasir bangunan yang notabene tidak ada haranya. Jawaban mereka apa? Tidak mungkin. Sedangkan kita datang dengan bukti. Ini bukti bahwa ini bisa dilakukan. Jadi ketika kita menghadapi hal demikian, satu-satunya jalan kita harus bisa tampung, harus bisa menampung. Kita tidak akan pernah bisa menerima apabila kita dalam keadaan penuh. Kita dalam keadaan memenuhi otak kita itu dengan ilmu-ilmu kita itu tidak akan bisa. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Kita harus bisa menyeimbangkan antara intelijensi quality, IQ, yang emotional quality atau emotional quotient, EQ itu, dan dengan SQ, spiritual quotient. Jadi kita harus bisa mengcombine itu. Kalau misalnya kita cuma IQ saja, insya Allah kita tidak akan bisa hidup. Karena perusahaan-perusahaan multinasional itu tidak dipimpin oleh orang yang IQ-nya tinggi, tapi yang dipimpin oleh orang yang EQ-nya atau emotional quotient-nya yang tinggi. Dan yang spiritual quotient yang tinggi. Ada waktu itu pernah survei, ternyata orang-orang sufi itu ditemukan bukan di
tempat-tempat ibadah. Tapi lebih banyak di perusahaan-perusahaan yang multinasional. Kenapa? Karena justru yang mempraktekkan kejujuran, justru yang mempraktekkan bagaimana menghadapi orang itu secara tawadu, itu ternyata di perusahaan multinasional. Dan masuk akal. Karena sekarang pun mahasiswa lebih banyak gontok-gontokan, lebih banyak ego yang muncul. Nah sekarang kita lihat saja salah satu kebenaran Al-Quran. yang membahayakan kehidupan. Menaiki atmosfer yang membahayakan dan sinar-sinar tak berbahaya dalam tubuh. Seperti cahaya kapal, sinar ultraviolet yang gelombang lalu. Semua radiasi ini dapat dikehidupan hari kehidupan. Sinar ultraviolet yang hanya sebagian yang menurut atmosfer sangat penting bagi fotosintesis tanaman dan bagi kelangsungan seluruh organisme. Sebagai indikasi ultraviolet kuat yang dipancarkan matahari bisa membahayakan ozon atmosfer dan hanya sebagai kecil dan penting saja dari spektrum ultraviolet yang mencapai bumi. Fungsi pelindung dari atmosfer tidak dapat berhenti sampai di sini. Atmosfer juga melindungi bumi dari suhu dingin memperburuk angkasa yang mencapai sekitar 270 derajat Celcius di bawah nol. Tidak hanya atmosfer yang melindungi bumi dari berbagai bahaya. Selain atmosfer, sangat matang suatu lapisan yang tersisa akibat keberadaan medan magnet bumi juga berperan sebagai pencahayaan awal radiasi berbahaya yang mengancam planet kita. Radiasi ini yang terus-menerus dipancarkan oleh matahari dan bintang-bintang lainnya sangat mematikan bagi manusia. Jika saja cara pelayanan tidak ada, sembuhan energi asal energi di dalam api matahari yang terjadi di dalam matahari akan menghancurkan seluruh kehidupan kaum. Energi yang dipancarkan dalam suatu siaran api saja, sebagaimana cara baru-baru ini terhitung setara dengan 100 miliar atom yang serupa dengan yang dijatuhkan di Mesir. Jam setelah tindakan tersebut, teralami kalau jalur magnetik kompas bergerak tidak seperti biasanya, dan 290 km di atas atmosfer bumi terjadi peningkatan suhu tiba-tiba hingga mencapai 2.500 derajat Celcius. Tingkatnya, posisi sempurna dalam mencapai jauh tinggi di atas bumi. Ia mengikuti diri kita dan melindunginya dari berbagai ancaman dari luar angkasa. Para ilmuwan mengetahuinya sejarah, sementara berabad-abad lampau. Di belakang kelihatan bacaannya? Di belakang kelihatan bacaannya? Ya? Kebaca? Ya, kebaca. Nah, kalau dilihat dari sini, bayangkan 14 abad yang lalu.
Al-Quran menjelaskan tentang langit sebagai atap yang terpelihara, tentang astronomi. Anda pasti menganggap orang itu kenapa? Pasti Anda akan menganggap Rasulullah itu apa? Gila kan? Setelah diberikan dalam Al-Quran dan dalam unsur bumi yang berfungsi sebagai lapisan diri. Dari ayat-ayat silakan melihat sendiri, silakan baca sendiri. Jadi kalau misalnya kita melihat tentang kebenaran Al-Quran, apa yang Anda rasakan? Bahwa ternyata Al-Quran itu benar, bahwa ternyata Al-Quran itu adalah mukjizat. Karena mukjizat yang paling besar dari Rasulullah SAW adalah Al-Quran itu. Bukan membelah bulan. Bukan ketika tangan beliau itu dimasukkan ke dalam tebi air dan airnya itu tidak habis untuk dipakai berwudu. Bukan ketika beliau berperang. Rasulullah SAW itu mengajarkan satu berpedang, dua memegang kuda, tiga berenang, empat memanah, dan sebetulnya masih banyak hal lagi yang Rasulullah ajarkan. Tetapi kadang-kadang beberapa orang mengatakan begini, apakah Rasulullah mengajarkan tenaga dalam katanya? Pertanyaannya, kita bisa balik tanya pada mereka, apakah Rasulullah juga mengajarkan fisika kimia? Apakah Rasulullah juga mengajarkan bikin mobil? Nah, kalau tidak ada substansinya, ketika beliau itu mengajarkan berpedang, ada satu pertanyaan, siapakah guru berpedang Rasulullah SAW? Apakah pendekar botol pai? Atau masak motor di sana? Dari mana Rasulullah mengajar mampu bermain pedang? Dari mana? Apakah ada riwayat mengatakan bahwa Rasulullah berguru ke Gunung Tangkuban Perahu itu? Enggak. Satu lagi pertanyaan. Apakah Rasulullah pernah kalah berkelahi? Ketika bertempur, terang gitu kan? Apakah Rasulullah pernah kalah berkelahi? Dan pasti sasaran Rasulullah kan ketika perang. Sasaran itu pasti Rasulullah ketika berperang. Sering saya diprotes orang. Karena saya bertanya itu, apakah Rasulullah pernah kalah berkelahi? Banyak ahli-ahli sirah katanya yang meragukan itu. Pak, waktu saya konfirmasi, enggak juga. Mereka sendiri bingung. Mereka sendiri malah bingung. Saya tanya begitu, apakah Rasulullah pernah kalah berkelahi? Wah, nanti saya cari dulu riwayatnya. Cari. Oh, pernah terluka aja. Riwayatnya ketika ibunya. Tapi saya tanya lagi, bagaimana teknik lukanya? Ada yang kena gagal pedang, ada yang kena panah, macam-macam ditimbang siur beritanya. Kalau kena panah atau kena pedang, bagaimana teknik kenaannya? Apakah kena gagalnya atau kena yang tajamnya? Bagaimana? Coba kita lebih kritisi lagi. Bagaimana bisa kena pedangannya? Ketika apa waktu itu? Kenapa bibirnya tidak luka? Patah giginya katanya. Dengan bibir jontor dan sumbi. Ada nggak? Kalau kena panah, apakah ketika Rasulullah itu ketika menangkap panah dengan gigi?
kita kritisi lagi, kita lebih kritis lagi, karena hadis itu sejarah. Dan ditulis beberapa ratus tahun kemudian. Mari kita kritisi lagi. Mari kita telusuri lagi yang namanya hadis. Kalau Al-Quran sudah tidak pernah kita bisa membantah kebenarannya lagi. Itu Al-Quran itu adalah benar. Kita tidak perlu bantah lagi. Tapi kalau hadis, sekarang itu banyak sekali hadis palsu. Bahkan kemarin ada pengakuan seorang pemalsu hadis. Dan dia sudah memalsukan 30.000, bahkan hitungannya juta hadis. Bayangkan. Dan mungkin saja hadis yang Anda baca itu adalah hadis yang lemah, yang dhaif. Nah, jadi yang namanya hadis harus kita betul-betul kritisi lagi. Kalau selama hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, kita wajib tolak. Karena Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Saya juga sering berdebat dengan orang-orang yang di luar Islam. Orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha. Tapi karena mungkin sudah tumbuh dari dulu, jadi dibutakan itu jadi sudah dibutakan, ditulikan oleh Allah. Jadi mereka itu susah menerima. Tapi ada juga yang dimasuk Islam aja. Ada yang sahadat, ada yang masuk Islam ada itu alhamdulillah. Gitu. Karena memang tujuan kita itu siar kan itu. Tapi ada juga yang protes. Kenapa kali ini siarnya pakai tenaga dalam katanya? Bilang menyampaikan kebenaran Al-Quran itu bisa dengan cara apapun, bisa dengan pengajaran yang melingkar, bisa secara langsung, tapi berhubung sekarang secara langsung itu sulit diterima, jadi kita harus melingkar dan pesan-pesannya juga harus melingkar. Begitu. Loh, kan tenaga dalam itu kan dibantu jin, kata siapa dibantu jin? Apa buktinya tenaga dalam dibantu jin? Kenapa kita harus minta bantuan makhluk lemah yang namanya jin itu? Waktu saya tanya lagi definisi tenaga dalam, mereka nggak ngerti tenaga dalam itu apa. Langsung ponis. Nah ini yang harus kita hindari. Islam mengajarkan tabari, mengajarkan konfirmasi. Untuk orang-orang yang beriman, karena kita disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Inja'akum fasikum fatabayyanu. Jadi di sana disebutkan tabayyun. Binabarin fatabayyanu. Inja'akum fasikum binabarin fatabayyanu. Jadi yang jelas kita diajarkan untuk konfirmasi, untuk tabayyun. Sedangkan mereka kufur, yang namanya jin itu tidak bisa dilihat, tapi mereka selalu ponis pada jin, gitu kan? Kan ada praduga tak bersalah ya. Seperti Anda tidur. Tiba-tiba mata bengkak, nyalakan si cunguk gitu ya. Wah, memang dipilihan si cunguk. Padahal si cunguk sama. Jadi nyala lo kasih ngomong cuma di dekat si cunguk teh. Karena ngomong itu kan di lubang sud itu kan lubang bakteri, jadi wajar ya ngomong di kita teh. Kata saya mau masuk akal gitu. Karena kan ngomong itu nempel mata, kan yang lubang sud itu kan lubang bakteri, nempel di sini. Gitu. Badan ngerijek, bakteri nempel di sini, ya wajar kalau digigit gitu kan. Nyalakan si cunguk, padahal ada yang namanya praduga tak bersalah. Nah, kita lanjutkan. Yang kelihatan mata dulu. Kalau misalnya nanti terlalu cepat, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit. Lalu menjadikannya 7 langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Kita lanjutkan. ada yang menyebutkan
dan dia berguna di dunia dalam hidupkan dan Islam dan dia mengatakan kemudian berkembang dan mati itu maksudnya maka dia menjadikan itu juga dalam dua masa dan dia tidak berada dalam kebesaran. Karena muncul di pada anggaran dan masukan digunakan untuk melakukan yang tidak sesuai hal. Dengan makna ini, yang melihat bahwa langit bumi atau atmosfer terdiri dari pilihan. Saat ini, benar-benar kita bahwa atmosfer bumi terdiri atas suatu yang berbeda dengan Allah tersebut. Lebih dari seperti sebagaimana masyarakat katakan atmosfer terdiri atas sesuatu. Jangan seperti kalau digunakan sekali. Pada semua menemukan bahwa atmosfer terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan tersebut berbeda dari jenis seperti tekanan dan inisiasi. Lapisan atmosfer yang berbeda dengan bumi disebut troposfer. Ia memiliki sekitar 90% dari keseluruhan massa atmosfer. Lapisan di atas troposfer disebut stratosfer. Lapisan ozon adalah bagian dari troposfer di mana terjadi penyerapan sinar ultraviolet. Lapisan di atas troposfer disebut mesosfer. Dan atmosfer berada di atas mesosfer. Biasanya bisa membentuk suatu lapisan dalam atmosfer yang disebut biosfer. Bagian kedua atmosfer bumi membentang dari sekitar 480 km hingga 960 km. Bagian ini di mana nama eksosphere. Jika kita ditunjukkan lapisan yang dinyatakan dalam sumber ini, kita ketahui bahwa atmosfer tepat terdiri atas 7 lapis, seperti dinyatakan dalam ayat tersebut. Ada sebuah keadaan besar bahwa fakta-fakta ini yang kami ditemukan tanpa teknologi di abad ke-20 setelah jelas menyatakan oleh Al-Quran dari beberapa ratus tahun yang lalu. Silakan dibaca. Kalau misalnya sudah, kita akan masuk lagi ke yang lain. Ini sengaja di bulan puasa ini lebih enak pakai multimedia biar saya nggak banyak bicara. Kalau banyak bicara, anak hal-hal tidak seberapa. Jadi halus, enak kalau pakai multimedia ini. Ngajinya sudah diwakili. Ngaji sudah diwakili, petunjuk-petunjuk, keterangan itu lebih jelas itu bisa pakai. Jadi harus jaga aja lah biar cepat. Nah di sini dikatakan bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran. Katakanlah kalau demikian maka datanglah surat-surat yang kami. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah. Ya kamu yang orang. Jadi sudah ditantang. Dan bukti-bukti kebenaran Al-Quran itu baru bisa dibuktikan pada abad ke-20 ini. Baru bisa dibuktikan pada abad ke-20. Seperti tadi bahasan tadi. Sebetulnya masih banyak ya. Masih banyak. Dan untuk Abu Budi, insya Allah saya akan setel semuanya. Dan kisahnya masih banyak di rumah. Yang belum saya upload.
Karena ternyata bukti-bukti kebenaran Al-Quran itu luar biasa, sangat luar biasa. Ini yang menyambungkan dari yang keadaan yang nyata, dari keadaan dengan Al-Quran. Belum yang dari Al-Quran, itu kita bikin gitu kan. Ya contohnya seperti ya teknologi-teknologi yang kita bikin, yang di hari bikin, itu kan semua dari Al-Quran. Mungkin nanti kita akan bahas ya, bagaimana saya menemukan yang namanya brain activator, saya menemukan yang namanya microbiome ZA. Padahal saya di SMA 2 di sini, saya di IPS bukan di IPA. Saya di sini di IPS, bukan di IPA. Dan setelah keluar dari sini, dari SMA 2, saya sekolah di sosial lagi, di STKL. Tapi karena Al-Quran itu adalah petunjuk, jadi kita bisa berpikir lebih jauh daripada yang sudah penuh referensi. Kuncinya mudah. Apabila Anda ingin menjadi penemu, apabila Anda ingin menciptakan, bukan menciptakan ya, memodifikasi sesuatu dari ciptaan Allah sehingga menjadi sesuatu yang baru, itu ketika Anda membaca Al-Quran, jangan cuma hanya ke suratnya saja. Contohnya begini, ini ada surat An-Nur 45. Saya membuat pupuk itu dari surat An-Nur 45. Saya bilang ke kalangan ulama gitu kan, ini mikrobiome ZA, pupuk ini saya bikin dari surat An-Nur 45. Mereka baca itu kan, dan banyak yang hafal. Mana hubungannya katanya? Di sini disebutkan hewan-hewan dari air. Bahkan disebutkan juga babi main yang melata itu dari air. Mana hubungannya katanya itu dengan pembuatan pupuk katanya, dengan pembuatan mikroba itu katanya. Mikroba apa tadi katanya? DZA. Apa itu mikroba DZA? Ada referensinya katanya. Ya belum ada referensinya karena itu kan baru dibuat. Nah waktu tanya mereka bagaimana prosesnya, saya jelaskan. Mungkin nanti kita akan bicara soal berpikir holografik ya. Bagaimana kita berpikir secara 3 dimensi. Dan di sana kita akan belajar bagaimana kita melihat sesuatu yang dibalik sesuatu. Bagaimana kita melihat itu bukan hanya yang terlihat oleh mata saja, tapi kita melihat sesuatu yang dibalik itu, misterinya itu apa. Saya bilang begini pada mereka. Nah kalau Bapak sudah mengerti bahwa yang melata itu dari air, kita lihat airnya, air jenis apa, begitu kan? Kita jangan dulu melihat yang besar-besar, kita melihat sesuatu yang redis dulu saja, dari jasad redis dulu. Kita lihat mikroba dulu. Saya melihat kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman bahwa yang melata itu dari air, berarti kebenaran itu mutlak. Air jenis apa? Kita harus pelajari. Ternyata ketika kita teliti, si cairan-cairan yang ada di mikroba itu terdiri dari protein-protein. Mereka juga punya yang namanya asam deoksiribonukleik, punya yang namanya DNA. Punya yang namanya bentukan-bentukan dari itu. Dan ternyata labil. Setelah diselidiki ternyata itu labil. Dan mudah sekali berubah menjadi bentuk lain. Waktu kita coba dengan menggunakan kimia organik, itu ternyata mikroba yang namanya mikroba patogen itu seperti Staphylococcus, E. coli dan sebagainya, itu bisa dirubah menjadi mikroba bentuk lain yang dapat menghasilkan hara tanah. Dan setelah diteliti di IPB, di sana karena saya juga kerjasama dengan IPB, saya juga kerjasama dengan UNPAD, dengan UNAIR di sana, Universitas Airlangga di sana di Surabaya. Ternyata setelah diteliti mikroba DZA itu bisa menghasilkan 600 enzim. Dia bisa mengeluarkan 600 enzim dan enzim-enzim tersebut membuat tanah itu menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah setelah dibuktikan hasil pertanian yang menggunakan mikroba itu lebih baik, dan itu sudah dicek lab
terakhir dicek di lab itu. Jadi kita sudah punya bukti-bukti. Tapi meskipun disodori bukti, egonya itu yang susah kita hancurkan. Mereka tetap tidak bisa menerima, terutama kalangan ilmuwan. Masa sih gitu kan? Masa sih aja terus. Ya sudah. Makanya wa'ad demi masa kata Allah itu. Jadi kalau Allah sudah mengatakan demi masa, ini masanya itu bukan masa-masa waktu, mungkinnya mereka masanya masa keraguan mereka. Ya sudahlah, kita terima dulu saja. Tapi yang jelas kita sekarang main di bukti. Kita main di bukti bahwa ternyata hasil pertanian kita lebih baik daripada yang menggunakan pupuk anorganik. Karena pupuk anorganik itu ternyata menghasilkan perusakan di tanah. Tanah bisa menjadi lebih keras, tanah bisa menjadi lebih jelek, dan hasilnya unsur besinya itu menjadi makin banyak. Mereka tanya juga latar belakang pendidikan saya. Anda kuliah di mana? Saya kuliah di STKN, Pak. Oh, nggak mungkin itu nggak nyambung katanya. Iya, tapi dari Al-Quran itu semua bisa jadi nyambung. Bapak Islam kan? Iya. Tapi itu tidak masuk akal saya. Oh iya. Gak apa-apa. Karena masuk akal itu berbeda-beda. Akal Al-Quran itu punya tingkatan yang berbeda-beda. IQ itu berbeda-beda. Jadi betul-betul yang namanya Al-Quran itu adalah petunjuk. Dari Al-Quran kita bisa bikin vaksin flu burung loh. Itu alhamdulillah, itu sudah jalan. Saya kerjasama dengan Unair. Saya bikin vaksin flu burung itu waktu itu kerjasama dengan Unair. Saya kasihkan ke ayam yang reject. Ayam yang tidak dipakai, yang dibuang, kita langsung pelihara. Kita kasih itu suplemen itu. Ini sudah habis. Yang ini dibalikan aja. Ini punya siapa? Oh ya, kalau itu saya bantu dibalikan ya. Oh, belum. Nah, setelah teliti, kita sengaja menyimpan ayam kita di tengah-tengah ayam-ayam di tengah burung. Sengaja. Di tengah ayam yang kena flu burung. Apa yang terjadi? Ayam kita itu tumbuh lebih sehat, lebih baik, sedangkan yang kena flu burung di pinggir-pinggirnya mati semua. Nah ini teknologi dari Al-Quran itu bisa melompat, bisa bikin lompatan-lompatan. Sekarang vaksin flu burung di luar negeri laku perang. Sedangkan di kita, saya memang belum mempopulerkan ini, tapi akan saya kenalkan dalam waktu dekat ini mungkin pada pihak-pihak yang berwenang. Saya sudah ketemu dengan Menteri Pertanian, saya sudah ngobrol dengan Menteri Pertanian soal itu. Tapi masih reject dan Pak Anton masih reject. Masih belum bisa menerima bahwa vaksin flu burung ditemukan oleh seorang guru silat. Jadi memang susah sekali kita menembus ego itu susah. Makanya kita langsung ke petani saja sekarang. Ke petani dan langsung ke peternak ayam. Karena ternyata flu burung itu ditangani oleh Menteri Pertanian, Departemen Pertanian. Kemarin kan kampanye tuh, Pak Anton. Menteri Pertanian kampanye makan ayam. Ayamnya dari mana? Dari restoran. Coba kalau ayamnya langsung datang ke peternakan, ngambil satu remen, langsung masak di situ, makan di situ, itu baru kampanye. Ini orang itu ke restoran datang, gitu mah. Tapi ini kan membohong gerakan. Saya sudah presentasikan itu, Menteri Pertanian langsung ngobrol. Dan sampai sekarang tidak ada follow up. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada follow up. Ya, begitulah negara kita. Makanya kenapa kita makin mundur.
dalam surat Al-Hadid yang akan besi kita diberikan sebagai berikut. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Tapi agama yang terakhir kami turunkan khusus digunakan untuk bersejarah ayat ini. Dalam artikel secara biasa untuk menjelaskan bahwa bersih diciptakan untuk memberi manfaat bagi manusia. Tapi ketika kita mempertimbangkan makna hakikat kata ini, yakni secara dalam Indonesia dari lain, kita akan menyadari bahwa ayat ini memiliki keadaan yang jelas dan sangat penting. Ini tidak hanya ada masalah yang telah mengungkap bahwa logam bersih yang ditemukan di bumi kita berasal dari bintang-bintang raksasa bukan Allah. Logam berarti amat manusia dibuat menghasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Akan tetapi sistem batas surya kita tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri. Besi adalah dibuat dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat. Ketika kita besi telah melampaui batas tertentu dalam sebuah bintang tersebut tidak mampu lagi menahan dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut normal atau supernova. Akibat kebijakan ini, meteorit yang mengandung besi berkali-kali untuk menjuru alam semesta dan mereka bergerak melalui kemampuan dan mengalahkan oleh dari gravitasi benda angkasa. Siapa yang menunjukkan bahwa logam besi tidak terbentuk di bumi, melainkan kiriman dari bintang-bintang yang meledak di ruang angkasa melalui meteorit dan turunnya ke bumi, seperti dinyatakan dalam ayat tersebut. Bahwa fakta yang tidak dapat diketahui secara ilmiah pada petunjuk ketika Al-Quran diturunkan dan dengan turunkan besi yang banyak terdapat kekuatan yang hebat yang berbagai manfaat bagi manusia. Panjang ayatnya. Jadi alhamdulillah sekarang multimedia sudah lengkap. Saya jadi tidak capek lagi membacakannya, apalagi di dalam bahasa begini, di mana yang namanya udah itu selalu ada kalau misalnya kita banyak bicara. Tapi waktu itu 2 tahun yang lalu, saya waktu merekam lagu-lagu HI yang seperti doa, gitu kan, seperti hikmatul iman dan sebagainya itu pada waktu bulan puasa. Tapi alhamdulillah ternyata ketika waktu puasa itu suara bisa lepas keluar. Ya mungkin hikmah. Kebaca? Ya kalau mau kebaca nanti catat saja ayatnya, nanti silakan lihat saja di tafsir Quran yang menolak ada tulis. Catat saja ayat. Ini sebetulnya banyak sekali, ini baru sebagian ayat. Sebetulnya ada 125 ayat kalau tidak salah tentang ini, tentang Muhammad. Paling saya berapa ayat yang saya cantumkan di sini. Jadi ayat-ayat yang ini sajalah yang keras, yang kencang. Nah itu tadi kita perlihatkan adalah bukti tentang mukjizat Rasulullah. Salah satu mukjizat Rasulullah di Al-Quran itu. Karena begini, ada pertanyaan. Anda pernah dengar Rasulullah salah satu mukjizat Rasulullah itu membelah bulan? Pernah dengar? Ada yang tidak? Ada yang pernah? Dan ternyata di abad ke-20 ini dibuktikan bulan pernah belah oleh teleskop Hubble. Terlihat dari bekas belahan itu, cuma ini tidak diekspor.
Ini tidak diekspos. Nah, pertanyaannya sekarang, apabila Rasulullah punya kekuatan untuk dapat membelah bulan hanya dengan satu kali sabetan dari jarak jauh dengan angin pukulannya saja, wah. Dan kesaksian itu bukan dari orang yang lingkungan di situ, tapi dari pengusaha yang jauh laporannya ada. Nah, kenapa masih memerlukan pedang? Kenapa Rasulullah masih memerlukan pedang ketika berperang? Padahal dari kekuatannya itu, begitu menghadapi lawan, tidak perlu pasukan, sendirian saja Rasulullah. Cukup langsung berdua begini, siapkan, salurkan tenaga, sabetan, buat begitu kan. Langsung begitu berkuda, selesai, dan kepada diam semua kan. Begitu ya. Dan itu bisa mengenai puluhan ribu orang sekali sabetan. Kenapa ketika dilempari orang, Rasulullah pasrah saja. Malah malaikat penjaga gunung menawarkan. Balikin lagi gunungnya. Balikin lagi gunung. Ulang. Lamun beak kemana? Uring, siar gitu kan. Jadi, kenapa Rasulullah masih menggunakan pedang ketika berperang? Karena, satu, untuk menghindari pengkultusan. Kedua, untuk tidak memusnahkan umat manusia. Pakai pedang dengan terang, kolentran, gitu kan. Dilorot air, diluruskan. Tumpukan, kejar. Tingkat. Kalau perlu, kalau sudah kepepet, bunuh. Kill. Tapi beliau membunuh itu karena Allah, bukan karena marah. Bayangkan kita lihat kalau perang antar efek. Pasti terus marah kan? Wah, segala macam sumpah serapah keluar. Tapi Rasulullah mampu berperang dengan tanpa emosi. Bahkan Sayyidina Ali pun ketika hendak membunuh lawannya, ketika lawannya meludahi, nggak jadi kan? Alah, dia nggak jadi membunuh. Sarungkan lagi pedang. Emang di sini gitu, buatin videonya. Atau di sini, bingung ya kan? Kenapa kamu nggak jadi bunuh saya? Mau mana gini di Tuhan saya? Jadi saya memainkan dirinya, saya jadi ambek itu karena untuk apa gitu kan? Karena saya membunuh kamu itu karena marah, bukan karena Allah lagi. Susah gitu saya. Susah. Sampai sekarang kita sering sekali diajarkan untuk tidak karena Allah, karena gaji, karena hilang, karena marah, karena sedih, karena dendam dan sebagainya. Susah itu pelajaran karena Allah. Padahal setiap kita ibadah niatnya semua lillahi ta'ala kan. Padahal kita ikrar dan kita sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah kita selalu berbohong ketika sholat? Apakah sudah setiap langkah kita, setiap hidup mati kita itu hanya semata-mata adalah untuk Allah? Apakah kita sudah begitu? Tapi ini itu rasul titik-titiknya. Asal ngebobot lagi mas. Ya. Ini lebih enak nih. Rekolnya keluar. Pantas tadi katanya. Kenapa tidak maksimal? Tidak maksimal. Alhamdulillah sekarang suara saya lebih baik dari sebelumnya. Rekolnya keluar dan lebih jelas ini. Nah, untuk apa pedang Rasulullah itu?
Tapi bangsa orang ada beda. Di tengah tetangga juga utikam. Wah, kenapa bercagak? Bagaimana ketika berpedang itu? Bagaimana ketika mengatur nafas? Rasulullah itu ketika mengatur nafas. Bagaimana memusatkan tenaganya? Anda pernah coba angkat pedang Arab? Bukan, coba gerak nanti. Kalau misalnya ini, kalau misalnya ketemu pedang Arab, coba angkat dengan sebelah tangan. Berat. Belum tahu nanti bagaimana. Beliau mengajarkan bermain pedang. Berarti harus juga mengajarkan bagaimana pengaturan tenaganya. Bagaimana kita menggunakan tenaga kita biar tenaga kita itu efektif. Bagaimana mengatur pelintahan. Berarti kan Rasulullah juga mengajarkan bagaimana menghindar. Bagaimana menangkis kalau mengajarkan bermain pedang. Bagaimana bergerak cepat dengan pedang yang berat. Begitu kan? Berarti harus ada latihan-latihannya juga kan? Tidak hanya begitu saja. 1, baso. 2, tangkis. 3, sabat. 4, ruku. Menghindar. Bukan cuma begitu saja. Pengaturan nafasnya juga harus diatur. Karena ketika bermain pedang itu harus diatur bagaimana biar tidak cepat lelah. Berarti kan nafas juga harus diatur. Jadi kata siapa Rasulullah tidak mengajarkan pemusatan tenaga. Mungkin istilah kita tenaga dalam. Fokus ketika memanah, coba memanah. Lihat memanah. Orang-orang biasa bilang begini, tenaga dalam itu haram. Karena ada yang namanya nafas segitiga. Tarik, tahan, buang. Tarik, tahan, buang. Dan itu seperti piramid. Piramid adalah budaya orang kafir katanya begitu. Itu nyambung ke atas, nyambung, nyambung ke atas, nyambung. Padahal ketika memanah, ketika Rasulullah mengajarkan memanah dan memanah itu mau tidak mau orang harus menahan nafas. Sok tanya kemana, tanya kemana. Tanya kemana dulu kok. Tuh, tanya tuh, ke pemanasan awam tuh. Yang jawab Abdullah. Atau tanya sedang panjangan semacam pemanah. Atau pemanah-pemanah tuh. Kalau mereka memanah, waktu nahan nafas. Atau waktu buang nafas. Pasti memanah ketika menahan nafas. Penembak lah sekarang. Penembak. Mereka menembak dalam keadaan narik nafas, bisa-bisa ketarik itu pistol. Ketika narik nafas, bisa-bisa ketarik. Pasti ketika memanah itu waktu menahan nafas. Jadi Rasulullah juga mengajarkan tarik, tahan, buang. Tarik, tahan, buang. Berenang. Rasulullah mengajarkan berenang. Di mana di sana kolam renangnya? Waktu itu. Ada waktu yang kecil seperti tadi. Coba ketika menyelam, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Naik nafas? Enggak kan waktu menyelam naik nafas? Kecuali kalau sudah ada insang, Rasulullah mutar di sini, ada insangnya di sini. Jadi pas berenang gini. Lidahnya cair. Penyun. Kodor. Jadi yang jelas, kita itu sering tidak jeli. Dan banyak sekali orang yang tidak jeli. Karena kita jeli, kita harus lihat dong, gitu kan. Dan mungkin kita juga kali-kali tidak jeli juga. Tapi coba lenyapkanlah gigi. Coba kita harus mempelajari satu itu lebih dalam daripada kita hanya sekedar mengumpulkan informasi.
berkuda, bagaimana mengatur keseimbangan, melompat, menghindar dan sebagainya. Makanya badan Rasulullah itu selalu terjaga dan terpelihara. Selalu terjaga dan terpelihara. Karena beliau itu kalau makan, makanlah sebelum kamu lapar. Berhentilah sebelum kamu kenyang. Jadi kempleng terus kan? Kempleng. Ada nggak riwayat menyatakan Rasulullah itu buci terus? Diuji terus. Jadi karena Rasulullah itu terpelihara kesehatannya dan terjaga tubuhnya, insya Allah beliau itu jarang sakit. Jarang sakit. Akhirnya tidak berada Al-Quran pada saat ini. Keterangan yang Al-Quran bersesuaian dengan mengenal ilmu mengenai Al-Quran. Kesimpulan dari Allah tidak akan bahwa keseluruhan alam semesta beserta dimensi yang terlalu mungkin menjadi alat sebagai hasil dari suatu negara kapal yang terjadi dalam kisah. Peristiwa yang dikenal dengan Biblia membentuk keseluruhan alam semesta ketika meninggal dunia dalam negara. Jadi hanya tercipta dari suatu keadaan sebagai hasil dari negara selalu dihitungkan. Karena itu menyetujui bahwa Biblia merupakan satu-satunya penjelasan masuk akal dan hanya dapat dibuktikan mengenai asal mula alam semesta dan bagaimana alam semesta muncul menjadi ada. Seperti Biblia, tak ada yang disebut sebagai materi. Jadi kondisi keadaan di mana materi, energi, bahkan waktu itu belum ada dan hanya kamu dilakukan secara terfisik tercipta materi, energi dan fakta yang baru saja digunakan manusia yang diberikan kepada kita dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Nasihat ayat 2. Tidak dekat dan tidak pula biru. Para orang menuju kepada mengabadikan bulan dalam Al-Quran ditegaskan bahwa masing-masing bergerak dalam orbit harmonis dalam Al-Quran. Dan dialah yang telah menciptakan malam kecil, matahari dan bulan. Masing-masing dari kedua itu berbeda di dalam garis kehidupan. Disebutkan pula dalam ayat yang lain bahwa matahari tidaklah diam, tetapi bergerak dalam garis kehidupan. Dan matahari berjalan di atas beredar. Demikianlah ketetapan yang maha perkara lagi maha baik. Fakta-fakta yang disampaikan dalam Al-Quran ini telah ditentukan melalui pengamatan astronomis dan tidak. Menurut perhitungan para ahli astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa yang mencapai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut solar pakai. Ini berarti matahari bergerak sejauh kurang lebih 17.280.000 km dalam sehari. Bersama matahari, semua planet yang terjadi dalam sistem gravitasi matahari
juga berjalan menempuh jalan ini. Selanjutnya, semakin canggih alam semesta berada dalam suatu gerakan serupa yang berencana. Keseluruhan alam semesta yang dipenuhi oleh lintasan dan gaya seperti ini dinyatakan dalam Al-Quran sebagai berikut. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Setiap ketika bulan 9 dalam sisi alam semesta yang masing-masing terdiri dari hampir 2 bintang. Sebagian besar bintang-bintang ini mempunyai planet dan sebagian besar planet ini mempunyai bintang. Semua perjalanan tersebut bergerak dalam garis peredaran yang diperhitungkan dengan sangat teliti. Selama kita angkat, masing-masing seorang berkenaan sepanjang garis peredaran dalam keserasian dan keteraturan yang sempurna bersama dengan yang lain. Selain itu, sejumlah konek juga bergerak bersama sepanjang garis peredaran yang ditetapkan dalam ini. Tidak hanya dimiliki oleh budaya karena gerak kita langsung berjalan dengan secara luar biasa dalam suatu garis peredaran yang terhitung dan berjalan. Selama pergerakan, tak satu pun dari benda angkasa ini memenuhi dengan baik atau beberapa dengan lain. Bahkan dalam keadaan bahwa sejumlah galaksi berhubungan satu sama lain tanpa terhitung dari bagian yang sama tersebut. Dapat dipastikan bahwa pada saat Al-Quran diturunkan, manusia tidak memiliki teleskop masa kini atau teknologi canggih untuk mengamati ruang angkasa berjarak jutaan kilometer. Tidak pula pengetahuan fisika ataupun astronomi. Karena saat itu tidaklah mungkin itu mengatakan secara ilmiah bahwa ruang angkasa dipenuhi lintasan dan garis peredaran sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut. Akan tetapi, hal ini dinyatakan secara terbuka kepada kita dalam Al-Quran yang diturunkan pada saat ini. Surat Al-Qamar ayat 1 sampai 6. Nun, karena di sini memang belum ada dan lebih sulit mengartikannya secara tafsir. Demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkah hikmat Tuhan kamu kali-kali kita melalui. Di sini disebutkan aman. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putus. Sesungguhnya kamu benar-benar tertulis seperti yang agung, maka setelah kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang hilang. Jadi jelas Rasulullah SAW apabila kita nilai sekarang di abad 20 adalah orang yang benar-benar dimuliakan oleh Allah, yang diberi kelebihan, yang diberi berbagai macam mukjizat. Salah satu mukjizat yang paling luar biasa adalah Al-Quran. Jadi mengapa kita masih belum bisa mengimani itu? Mengapa kita masih memegang dengan kitab-kitab lain selain Al-Quran?
Kenapa kita masih banyak meyakini hal-hal lain? Kenapa kita masih harus memperkuat pengetahuan kita dengan hal-hal yang sebetulnya di Al-Quran itu adalah hal yang kecil? Dan yang jadi boleh kita cobalah pelajari Al-Quran secara lebih dalam lagi. Jangan hanya sekedar dibaca saja, tapi coba dikaji. Karena terbukti bahwa di dalam Al-Quran itu adalah sumber kebenaran. Ini saya sudah di-cut, materi selesai katanya, padahal masih banyak. Tapi nggak apa-apa ya. Karena kita menghadapi rezim waktu. Rezim yang sangat susah sekali dilawan. Sekarang sudah jam 3 kurang 20. Dan mungkin nanti kita akan ada pertemuan lagi di sana ya, di depan. Tanggal minggu depan. Tapi mungkin bahasanya lain. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Karena 3:30 saya harus pergi lagi. Saya ada acara lagi. Silakan. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan kepada anda PTN yang telah menuliskan pertanyaannya atau kepada panitia bisa dibantu pertanyaannya. Jangan juga yang pertanyaan yang didahulukan ke pertanyaan yang sesuai dengan tema. Jadi pertanyaan pertama, Assalamualaikum Kak, apa yang maksudkan? Assalamualaikum, bagaimana terusnya kita sebagai bentuk kecintaan atau cara mengikuti Rasulullah SAW? Apakah mengikuti hijab, kita aku maupun kalau kita Nabi harus kita terapkan, mengingat zaman Nabi berbeda dengan kehidupan zaman sekarang. Jadi bagaimana cara kita untuk mengikuti Rasulullah, baik dari hijab, mengikuti hijab kita aku untuk pola pikir Rasulullah dengan menghadapi perbedaan zaman. Langsung dijawab. Zaman sekarang memang sulit mengikuti hijab Rasulullah, memang sulit. Karena kita tidak tahu lagi di mana dia berhijab, jadi kita di situ tidak bisa melihat di mana hijaknya. Nyarinya susah gitu dengan hijaknya. Begini, apabila kita mengikuti keteladanan Rasulullah SAW di dalam bertindak, di dalam berbuat, di dalam beribadah, yang pertama kita lakukan adalah yang paling mudah dulu. Yang paling mudah dulu. Meskipun yang paling mudah ini harus kita latih terus menerus. Kita coba dari sholat dulu. Kita coba dari sholat dulu. Coba. Saya ingin tanya pada Anda semua, coba langsung, siapa di antara Anda yang melakukan sholat? Siapa di antara Anda yang melakukan sholat? Siapa di antara yang mendirikan sholat?
Siapa di antara Anda yang tidak sholat? Siapa di antara Anda yang ketika sholat itu khusyuk? Ya, karena yang namanya khusyuk itu perlu konsentrasi. Kemana ketika Anda sholat pikiran Anda? Kemana ketika Anda sholat pikiran Anda itu kemana? Anda ketika sujud pikiran Anda kemana? Ketika Anda meninggikan Allah, memahatinggikan Allah, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Kemana pikiran Anda? Mari kita latih lagi sholat kita. Silakan berdiri. Silakan Anda berdiri semua. Mari kita mulai dengan niat. Ini kita latihan, bukan sholatnya. Kita akan latih lagi. Pertama yang kita lakukan adalah niat. Silakan, konsentrasi. Konsentrasi. Tinggalkan semua pikiran-pikiran dunia kita. Hilangkan semua keraguan-keraguan kita. Hilangkan semua yang namanya beban-beban kita. Hilangkan semua. Niatkan Anda sholat hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pikiran, di perasaan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus, niatkan. Sekarang kita mulai dengan takbir. Allahu Akbar. Silakan Anda takbir. Allahu Akbar. Apa yang Anda rasakan ketika takbir itu? Apa yang Anda rasakan? Di mana pikiran Anda ketika memahabesarkan Allah? Di mana perhatian Anda ketika memahabesarkan Allah? Kemana konsentrasi kita ketika memahabesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemana? Kemana pikiran kita ketika kita berucap Allahu Akbar? Allahu Akbar. Kemana? Tundukkan muka Anda. Tundukkan seluruh pikiran perasaan Anda hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk. Pasrahkan diri Anda. Hilangkan semua keraguan-keraguan. Jangan membayangkan Allah karena Anda belum pernah ketemu Allah. Satukan diri Anda dengan ciptaannya. Satukan.
Satukan diri Anda dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sekarang coba mulai Anda baca doa istighfar. Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Silakan Anda rasakan. Kemana pikiran Anda ketika Anda membacakan doa? Baca doa itu, baca dengan lembut, baca dengan penuh perasaan Anda, baca dengan segala macam kekuatan Anda, baca dengan segala macam kepasrahan Anda, baca dengan segala macam keikhlasan Anda, baca. Fokus. Baca berikut segala macam artinya. Baca. Baca dengan penuh perhatian, baca tidak dengan cepat. Baca dengan penuh perhatian. Rasakan ketika Anda berikrar, inna lillahi wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Resapi kalimat itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi makin dalam, karena kita tidak pernah punya daya apapun pada hidup ini. Kita tidak pernah punya kekuatan pada hidup ini. Kita tidak pernah bisa mengendalikan hidup ini. Hanya Allah yang mengendalikan kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Masukkan kalimat itu, masukkan kata Allah untuk pada diri kita. Allah. Jangan kita lupa Allah hanya satu. Allah Maha Besar. Sekarang kita mencoba surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah itu, baca. Silakan Anda baca. Anda baca dengan penuh perhatian, Anda baca dengan penuh perasaan, Anda baca dengan penuh konsentrasi. Anda baca dengan penuh ketawakalan, Anda baca dengan penuh kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masukkan ke dalam diri Anda. Masukkan kalimat Allah pada diri Anda. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kata itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masukkan Allah pada diri kita. Masukkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta itu ke dalam diri kita, ke dalam darah kita, ke dalam jantung kita, ke dalam otak kita. Masukkan semuanya. Tidak lebih, tidak kurang dari Sang Pencipta di dalam diri kita. Bersatu kita dengan ciptaannya. Pasrahkan diri kita, pasrah. Jangan ada tuntutan pada yang Maha Kuasa. Jangan jadikan yang Maha Kuasa adalah budak kita.
Siapapun yang berbuat untuk kepentingan kita, janganlah kali-kali kita berdoa untuk mendapatkan surga, untuk kepentingan kita mendapatkan surga. Masukkan Allah pada pengatur diri kita. Masukkan Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagimu Allah. Segala puji hanya untukmu ya Allah. Tidak ada Tuhan selainmu ya Allah. Tidak ada Tuhan selainmu ya Allah. Segala puji hanya untukmu. Segala puji hanya untukmu, hanya bagimu, tidak ada yang lain. Manusia tidak berhak dipuji ya Allah. Manusia tidak berhak. Hanya kepadamu, hanya kepadamu. Sudah dulu. Aduh, berkuat saya. Silakan duduk lagi. Maaf ya, saya nggak kuat. Saya mohon maaf, saya nggak kuat. Coba kita begitu, coba kita rasakan dulu apa ketika kita sholat itu bagaimana. Sebentar ya. Cara ngadek-ngadek nih. Kalau kita serius, kita sholat itu serius, kita masukkan Allah itu pada diri kita akan lupa. Kita akan lupa. Apa yang tadi Anda rasakan? Apa yang tadi Anda rasakan? Apa yang tadi Anda rasakan ketika Anda mulai dari takbir, ketika Anda mulai dari niat? Apa yang Anda rasakan? Ayo serius aja lah, serius aja. Sekarang kita serius, takbiri ya. Meskipun akan takbiri wali. Tapi apa yang Anda rasakan ketika Anda bertakbir tadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah kita sudah memasukkan kemahabesaran Allah kepada diri kita? Apakah kita sudah memaklumi keadaan bahwa ternyata kita itu tidak ada apa-apanya? Anda lihat tadi tayangan alam. Anda lihat tadi kan galaksi. Anda lihat tadi planet bumi ketika mengitari matahari. Dan kita itu hanya setitik di situ. Nah mungkin nanti kita akan khusus membahas soal sholat ini. Kita akan masuk ke prakteknya saja nanti. Mungkin Anda juga nanti lama-lama tidak akan kuat ya. Mungkin nanti lama-lama kita juga tidak akan kuat. Jadi makanya saya hentikan. Karena terus terang saja itu akan kita bahas secara terpisah. Kita akan bahas secara khusus. Dan mungkin kita akan banyak mencucurkan air mata kita. Karena melihat kebenaran dari Al-Quran. Karena kita melihat kebenaran dari ternyata Allah itu maha besar. Nanti sebelum lebaran kita akan isi lagi dengan materi-materi sholat itu tadi. Nah, apakah sholat Anda sudah begitu? Ngacung, ketika Anda sholat sudah begitu, coba ngacung. Saya ingin jujur. Berarti Anda semua jujur. Mari kita mulai dari nawaitu. Kita mulai dari sholat, dari nawaitu. Itu baru dua kata ya tadi dari Bismillah.